Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mediana Marlini Paot dengan NIM E4E125111899. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di STM Presnule dengan materi organ pernapasan dan sistem peredaran darah manusia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Salam. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ada 3. Perhatian di slide. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan organ-organ utama pada sistem pernapasan dan peredaran darah manusia. Coba Sani baca kasih ibu tujuan pembelajaran poin kedua. Siswa mampu mengidentifikasikan fungsi dari setiap organ tersebut. Siswa dapat membuat model sederhana untuk menggambarkan cara kerja salah satu sistem organ. Coba dari kelompok sini, Adriana baca ulang kasih ibu poin pertama. Siswa dapat menjelaskan organ-organ utama pada sistem pernapasan dan peredaran darah manusia. Terima kasih. Artinya hari ini kamu akan belajar tentang kita punya organ ini, pernapasan dengan kita punya darah yang mengalir setiap jam, setiap detik di kita punya tubuh, di dalam kita punya tubuh. Baik. Coba semua perhatikan. Coba berdiri dulu, semua berdiri. Coba tarik nafas, tahan sedikit. Paru-paru ini organ pernapasan dalam kita punya tubuh. Ini ada paru-paru, ada jantung di tengah sini, ada apa lagi di bawah ini? Diafragma, ada yang lain. Nanti kita
menghalangi udara. Jadi kalau kau bangun pagi-pagi kau itu kotoran supelung hidung itu berarti itu kau organ hidung itu ada berfungsi dengan baik. Ya saling buang kotor. Jadi jangan heran kalau ada kotoran di hidung. Itu baik, bagus. Lanjut. Coba apa ini? Ini nama apa? Di bagian sini. Suara melindungi saluran pernafasan. Tekanan terhadap Bukan saling di hidung, sampai sini dia saling lagi. Artinya berarti ada beberapa tahap untuk ini udara yang kita hirup itu dong saling baik-baik sampai yang bersih, yang sehat. Apa tunjuk itu gambar pertama kali kok ada di bagian bawah itu, nah itu yang namanya diafragma. Coba Sani baca lagi. inspirasi menarik nafas. Ekspresi menghembuskan nafas. Ekspirasi menghembuskan. Kalau tarik nafas disebut inspirasi, sedangkan kasih keluar kembali tadi yang kamu tarik itu namanya ekspirasi. Ini tarik masuk, keluar. Bisa mengerti? Iya. Jadi diafragma itu yang tadi ibu tanya, kamu tarik nafas apa yang ada gerak di dalam tubuh? Nah, itu diafragma. Sampai kamu berbicara juga ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Dia dorong itu suara keluar, dorong ini nafas, tahan itu nafas. Ada sebut warna tulisan. Kuat, sebut kuat. Merah, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, putih. Ya, efek berikut. Siap-siap, ya, efek berikut. Siap-siap. Ini agak cepat. Ya, cepat. Ya, sudah. Masih semangat kok? Kita langsung materi. Mengenal peredaran darah. Ini gambar apa ini? Organ apa? Salah. Organ apa? Organ jantung. Yang ini organ ini, jantung ini, dia berfungsi sebagai alat untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, dia berfungsi memompa darah. Di dalam jantung yang urat itu ada beberapa ruang. Ada beberapa ruang yang berfungsi masing-masing dengan dia punya fungsi. Terus, ini tadi yang ini nih, yang ada gambar hijau keselam di atas itu dengan warna biru dengan merah itu merupakan pembuluh darah. Dia yang jadi saluran darah. Jadi kita tubuh juga ada selang. Bukan hanya di dunia nyata saja yang ada selang untuk alirkan air, tetapi dalam tubuh kita juga ada. Nah, ini namanya pembuluh darah. Yang tadi ada sambung dari jantung itu. Jadi dia pompa, dia mulai bagi. Yang lain lewat yang biru, yang lain lewat merah. Nah, yang merah itu sel darah merah, yang biru itu sel darah putih. Jadi kita juga ada dua sini macam darah di dalam, bukan hanya merah. Nah, dia ada dua macam, jadi dong kerja semua. Jadi
Pembuluh darah itu untuk, coba satu baca kita Jessica Napuli. Dari saluran itu Saluran yang menjadi salur aliran darah ke seluruh tubuh ada 3 jenis utama pembuluh darah. ya. Yang pertama, Adriana. Arteri membawa darah kaya oksigen umumnya dari jantung ke seluruh tubuh. Ini Bedi. Pena. Vena membawa darah dari seluruh tubuh ke bagian jantung. Iya, terus yang berikut ini Novento, kapiler. Ketiga. Iya. Pembuluh darah yang sangat halus menghubungkan arteri dan vena. Iya. Sebab tempat terjadinya pertukaran zat dengan sel-sel tubuh. Iya. Dia punya proses kerjanya itu ada bermacam-macam. Ada 3 jenis utama pembuluh darah, masing-masing dengan dia punya cara kerja. Arteri itu membawa oksigen, vena itu membawa darah ke seluruh tubuh terus kembali ke jantung, sedangkan kapiler itu dia menghubungkan arteri dengan vena untuk menyalurkan zat-zat ke seluruh tubuh. Pertukaran dia yang kolaborasi kembali itu arteri dengan vena. Sudah mengerti? Bisa mengerti kok? Bisa, Ibu. Atau masih bingung? Nah, ini apa ini? Darah. Kita punya darah itu ternyata di dalam itu cairan ada dia punya gelembung-gelembung ke tablet. Tahu tablet obat begitu? Jadi darah ini Paulus baca dulu. Darah cairan yang mengalir ke dalam sistem peredaran darah, membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan membuang limbah. Limbah, iya. Jadi ini darah ini dia bukan kerja hanya pernapasan saja, tapi sampai kita kasih keluar dari belakang itu juga darah yang kerja. Mengerti? Iya. Coba jantung. Itu organ utama yang berfungsi sebagai pompa atau dia yang berfungsi untuk memompa darah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terus yang kedua itu gambar apa? Yang kedua gambar apa? Tidak. Yang kedua itu pembuluh darah. Pembuluh darah itu untuk apa? Saluran yang menjadi jalur aliran darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga gambar apa ini? Darah. Itu cairan yang mengalir dalam sistem peredaran darah, membawa oksigen yang tadi kita hirup, nutrisi, hormon, dan membuang limbah. Nutrisi itu berupa makanan, dia juga proses untuk makanan yang kita makan. Hormon artinya kekebalan tubuh yang ada di kita pun dalam tubuh, terus membuang limbah sampai yang kita kasih keluar di kamar belakang itu juga darah itu yang proses. Organ peredaran darah yang hari ini kita pelajari itu ada berapa? Sistem peredaran darah ada berapa macam organ yang kita pelajari hari ini? Sistem peredaran darah. Yang tadi pertama itu pernapasan. Sekarang ini peredaran darah. Ada berapa? 4 atau 3? 3. Ada apa itu? Pertama, jantung. Kedua apa? Pembuluh darah. Yang ketiga apa? Darah. Kalau tadi pernapasan ada apa? Tadi pernapasan itu ada apa? Hidung. Terus gambar dulu baru dia punya kalimat. Kalau tidak sebentar salah pasang. Kalau tidak sebentar salah pasang. Yang penting dia punya gambar sesuai dengan dia punya fungsi. Ingat, masih ingat dia fungsi? Bisa organ pernapasan di sebelah, sistem peredaran darah di sebelah. Ini pernapasan kok.
bahwa ini organ apa-apa. Ibu sudah beri memang. Ini di atas sini. Memang sudah. Sudah baca kok belum? Nah. Masa sih? Yang mana? Coba. Ini pelajaran dada kok apa? Ini pernapasan tadi satu stempel. Dia ada 3. Pernapasan ada 3, peredaran ada 3. Jadi kamu ini gambar apa? Tahu. Apa? Lalat. Hah? Lalat. Jadi kamu punya cara jawab itu huruf yang di sebelah sama dengan sebelah sini tambah dengan ini tambah dengan ini. Bisa? Bisa ibu. Bisa? Bisa ibu. Coba ini gambar apa ini? Kita lanjut. Golong apa di sini? Golong di sebelah sini. Pindah di sini supaya kamu menghadap ke teman di sana. Baca. Baca ini saja. Oh, di sini. Kamu duduk ke sini supaya jangan membedakan di teman. Nanti kamu baca, dong tidak ingat. Yang perhatikan di sini. Teman-teman, kami dari kelompok ini mempresentasikan hasil kerja. Silahkan berbicara. Satu baca, siapa baca? Dekat. Maju sedikit, kamu juga maju sedikit. Jangan ketawa. Ya. Pertama, organ Perhatikan. pernapasan manusia. Pertama, hidung. Pernapasan penciuman, menyalin dan menghangatkan udara serta resonansi suara. Coba, lanjut. Harus kamu saya bertanya. 2. Tenggorokan. Ya. Bernapas. Baca yang sesuai dengan dia punya fungsi yang kamu ketahui. Yang pernapasan manusia. Ya, dia punya fungsi ini. Inspirasi menarik napas, ekspresi menghembuskan napas. Ekspirasi. Inspirasi. Ya, berikut. Kedua, Kedua, menghadap ke teman. saluran pernapasan dan pencernaan produksi Kamu harus garam melindungi saluran pernapasan pertahanan terhadap infeksi serta resonansi udara. Iya. Suara. Suara. Terus apa lagi? Layang ini Itu apa? Ya. Diafragma. diafragma depan. Ya. Itu fungsinya Inspirasi menarik napas, ekspirasi menghembuskan napas. iya. Kalau di sistem peredaran darah masih atau tepat? Pas atau kurang? Pas. Silakan dulu semua sambil perhatikan itu simpan di karton dengan dia pula kita refleksi kembali apa yang kamu sudah tempel. Pertama, sistem peredaran darah. Coba perhatikan
cuci piring, habis apa yang kamu kerjakan di rumah? Selain cuci piring apa? Masak. Kamu masak? Bisa masak kok? Kalau cuci pakaian? Terus apa lagi? Pasapu, juga apa lagi? Papel, apa lagi? Ya? Sapu di luar nyapu di halaman rumah. Terus apa lagi? Menyiram bunga. Ada yang kasih makan hewan kok tidak? Nah, kamu catat ini tugas. Terus kamu kembali catat setiap kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Contoh ini hari, kamu pulang sekolah ini buat apa-apa, catat. Itu semua yang kamu dilakukan di rumah itu untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti selain berolahraga, selain kamu makan makanan yang bergizi, hal-hal yang kamu lakukan di rumah itu untuk kamu punya tubuh. Intelektual alam dan sosial. Baik. Silahkan. Memang tadi. Kalau betul atau tidak? Betul. Dari mata ibu. Kepadamu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami tidak tahu ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.